Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu babul aiman wan nuzur, bab sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar itu selalu ada di dalam satu bab. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang bernazar didahului oleh sumpah, terkadang tidak juga, ya. Maka di dalam kitab-kitab disebutkan bab sumpah dan nazar itu selalu menjadi satu. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kita akan bahas mengenai al-aiman, sumpah, ya. Sumpah itu adalah seorang muslim mengucapkan wallahi, billahi, atau tallahi, tiga kata yang maknanya sama, yaitu demi Allah, atau mengucapkan walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku ada di genggaman tangannya. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di genggaman tangannya. Itu juga termasuk kata sumpah. Ini dalam teks bahasa Arab. Kalau dalam terjemahannya ya demi Allah, ya gitu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa seseorang itu bersumpah? Ya, tentu ada maksudnya. Maksudnya adalah meyakinkan, ya, kepada lawan bicara bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu atau dia benar-benar tidak melakukan sesuatu, ya, gitu. Demi Allah saya sudah belajar ibu, yang umpamanya, ya. Kenapa anak ini mengucapkan demi Allah? Mungkin ibunya terus menerus menyuruh belajar, gitu, ya. Ayo sana belajar, udah. Sana belajar, udah. Belajar sana, gitu, ya. Makanya anaknya, demi Allah bu, saya sudah belajar. Itu artinya apa? Ingin meyakinkan lawan bicara bahwa dia telah benar-benar belajar, atau ingin meyakinkan lawan bicara bahwa dia benar-benar tidak melakukan sesuatu,
kok uang ibu di laci nggak ada ya, 10.000 umpamanya ya. Apa tadi kamu ambil nak untuk jajan? Enggak. Benar, enggak, benar. Demi Allah bu, ya, saya tidak mengambil ya, gitu ya. Ya, jadi demi Allah ini diucapkan oleh anak tersebut dalam rangka apa? Menangkis ya prasangka praduga lawan bicaranya. Nah, itu boleh. Nah, tentu sumpah ini ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama disebutkan akil, dia harus orang yang berakal, akalnya sehat. Kalau terganggu akalnya gitu ya, sumpahnya tidak bisa diterima. Dalam arti dia orang ya orang gila umpamanya ya. Orang gila tiap ngomong sumpah demi Allah ini dan ini. Tentu tidak diterima. Kenapa? Dia ghairu akil ya. Akalnya tidak sehat, tidak sempurna. Maka syarat pertama harus akil, orang itu betul-betul sehat akalnya. Yang kedua, dia muslim ya. Mengucapkan demi Allah dan selanjutnya itu harus orang Islam ya. Kalau orang di luar Islam tentu menyebut apa ya nama Tuhan mereka ya. Yang berikutnya dia bersumpah dengan sukarela, tidak ada paksaan ya. Dipaksa bersumpah enggak, ditekan tidak, dia bersumpah atas dasar kerelaan karena dia ya perlu untuk menyampaikan itu dengan diawali sumpah supaya orang lain yakin. Kemudian yang berikutnya, sumpah itu boleh dilakukan, boleh diucapkan, tapi harus ada kemampuan. Pamannya demi Allah saya akan katakanlah berjalan 1 kilometer ya. 1 kilometer menurut perhitungan dia mampu untuk melaksanakan ya. Tapi kalau demi Allah saya akan mendaki Gunung Everest sementara udah tua, mungkin nggak Pak? Kan nggak mungkin Pak ya. Demi Allah saya akan mendaki Gunung Semeru padahal udah tua, nggak mungkin ya. Secara umur dan kekuatan fisiknya dia bisa mendaki Gunung Semeru umpamanya. Jadi orang bersumpah harus diukur betul mampu nggak melaksanakan sumpahnya ya. Nah, kemudian seorang muslim wajib bersumpah dengan menyebutkan kata-kata yang telah disebutkan di atas, tidak boleh menyebutkan yang lain. Makanya Rasulullah bersabda ya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, dia telah kafir, dia telah musyrik. Tentu kafir di sini dibagi menjadi dua. Satu disebut sebagai kufur kecil ya, atau kufrun khafi, kafir tapi apa? Tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, atau syirik kecil ya. Syirik tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Tetapi disebutkan kalau seseorang bersumpah dengan menyebut selain Allah, umpamanya demi Rasul, ya tidak boleh Pak. Ya, kalau kita hamba Allah bersumpah itu menyebut nama Allah. Kenapa Rasul nggak boleh disebut demi Rasul? Karena Rasul itu kan manusia. Innama ana basyarum mislukum. Aku itu manusia biasa sebagaimana kalian. Hanya saja aku mendapatkan wahyu. Kalau Allah biasanya bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk yang sangat penting, yang sangat besar manfaatnya.
Tapi kalau kita makhluk bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah. Coba kita banyak melihat ya ayat umpamanya wal asri, demi waktu, demi umur. Yang sumpah siapa? Allah yang bersumpah ya. Yang disebut waktu karena waktu adalah kehidupan. Wasyamsi, demi matahari. Yang bersumpah Allah yang disebut adalah makhluk Allah, di mana matahari adalah kehidupan. Wal qamari, demi bulan ya. Wassama ya. Wassamai, demi langit. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Nah, Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang sangat besar manfaatnya dan sangat penting. Sementara kita kalau bersumpah hanya boleh menyebut kata-kata yang tadi telah disebutkan di atas. Makanya hadis ini menyebutkan siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, dia telah kafir atau telah syirik. Ya. Di sini dijelaskan kafir dan syirik bisa saja kafir dan syirik akbar. Kalau dia menyebut selain Allah dibarengi dengan pengagungan. Karena memang sumpah itu tujuannya adalah mengagungkan Allah. Tujuannya ke sana. Demi Rasulullah, demi ibuku, demi ayahku, demi leluhurku umpamanya ya. Tapi dibarengi dengan pengagungan terhadap apa-apa yang disebut tadi, itu disebutkan bisa menyeret kepada kufur besar atau syirik besar. Tapi kalau cuma sekedar di lisan saja, demi Rasulullah, demi ibuku, demi ayahku, demi leluhurku, oh ya saya lupa, mestinya saya menyebut demi Allah. Nah itu tidak mengapa Pak, karena itu hanya apa ya, kalau bahasa hariannya keceplosan secara lisan. Nah jadi ya ini harap diperhatikan betul bahwa sumpah itu ada kata yang kita sebutkan yang sifatnya qat'i, sifatnya itu jelas ya, tegas. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah. Kemudian di dalam Islam sumpah itu nanti ada 3. Yang pertama disebut sebagai al-yaminul laghu, sumpah tetapi tidak diniatkan ya, dalam hati bahwa dia bersumpah. Ini biasanya berkenaan dengan kebiasaan dialek orang Arab. Orang Arab itu Pak Bu sedikit-sedikit menyebut wallahi, wallahi, wallahi. Padahal hakikatnya dia tidak ingin bersumpah. Kalau kita kan jarang Pak ya, dalam dialog kemudian menyebut wallahi, wallahi, jarang. Orang Arab kedatangan tamu, kemudian dia bilang wallahi, nah, demi Allah engkau harus makan, mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh istriku. Kalau bahasa kita kan nggak perlu ada kata demi Allah ya Pak ya. Ya. Kalau dalam bahasa kita, ayo harus nyicipi ya makanan yang telah disiapkan oleh istri saya. Gitu. Tapi orang Arab biasanya wallahi, ya, Anda harus makan hidangan yang telah disiapkan oleh istri saya. Nah itu namanya al-yaminul laghu ya, sumpah. Laghu itu main-main, maksudnya sumpah yang diucapkan karena memang kebiasaan dialektika suatu kaum. Nah kalau di tempat kita jarang Pak begitu. Makanya kita nggak usah kemudian ikut-ikutan. Besok Anda harus hadir ya. Kalau orang Arab biasanya didahului dengan wallah, wallahi besok Anda wajib datang. Gitu ya. Kalau kita kan nggak Pak ya. Besok kalau ada waktu tolong datang. Nah gitu. Nggak ada kata wallahi. Jadi dialek ini nggak perlu ditiru. Ya.
karena masing-masing kaum ada dialek sendiri yang difahami oleh kaum tersebut. Makanya bapak-bapak kalau ketemu orang Arab dikit-dikit wallahi wallahi, jangan dianggap Pak itu sebagai sumpah beneran, ya. Takutnya ketipu Pak kita. Ya. Ini ada cerita Pak ya, cerita beneran. Orang Arab datang ke Indonesia, ya, datang ke suatu masjid, kemudian kebetulan menjelang Idul Adha. Kata pengurus masjid, Idul Adha, ya di sini mustahiknya sekian. Biasanya memerlukan ya hewan kurban sekian. Tolong Tuan, ya kalau ada kelapangan rezeki, ya salurkan kurban Tuan ke masjid kami. Toyib, baik, wallahi, saya akan kurban sekian. Nah, kata wallahi ini dipegang betul Pak oleh pengurus masjid, ya, sebagai sumpah beneran. Ya. Begitu beberapa hari menjelang Idul Adha, ya, dikontak, ya, dia mengelak. Begitu satu hari menjelang Idul Adha, dikontak, nah HP-nya nggak aktif. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya tidak jadi, yang bersangkutan berkorban di situ. Padahal pengurus yakin betul, karena apa? Sudah mengucapkan wallahi. Nah, jadi kita harus paham, ya, dialek orang Arab itu ya sedikit-sedikit mengucapkan wallahi wallahi. Ya, itu masuk kategori al-yaminul laghu, ya, sumpah tapi tidak diniati, ya, dari hati, karena memang itu kebiasaan, ya, obrolan suatu kaum. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua ada yang namanya al-yaminul munaqidah, sumpah yang memang dibarengi dengan niat di dalam hati, ya. Tadi kan syaratnya apa? Kalau bersumpah harus melakukan sesuatu yang dia mampu melaksanakan, gitu ya. Jangan di luar kemampuan. Kalau sudah sumpah mau melakukan sesuatu yang dia mampu melaksanakan, dan itu, ya, didasari oleh niat dalam hati, maka sumpah itu wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, nanti ada kafarohnya, ada dendanya, ya, gitu. Sebagaimana firman Allah, ya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukummu disebabkan sumpah kamu yang tidak dibarengi niat. Tadi yang pertama tadi, ya, sumpah yang cuma kebiasaan dialog sehari-hari. Walakin tetapi Allah yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah akan menghukummu, ya, disebabkan sumpahmu yang engkau sertai dengan niat dalam hati yang kamu langgar. Nah, jadi kalau dilanggar ada dendanya. Dendanya apa? Disebutkan fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun. Dendanya yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, ya, sebagaimana makanan yang kita siapkan untuk keluarga kita. Contoh ini begini Pak, ya, kita memberikan makan, katakanlah sekali makan itu berapa? Umpamanya 20.000, umpamanya, ya, 20.000. Nah, 20.000 kalikan 10 orang miskin, jadi berapa? 200.000, gitu ya. Kalau tidak, autiswatuhum, memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin, pakaian yang menutupi aurat, pakaian yang syah untuk sholat, ya, pakaian yang syah untuk sholat, ya, kalau laki-laki tentu baju sama sarung, ya, gitu ya, ya, atau boleh aja gamis, ya, gitu ya, ya. Pakaian yang sah untuk sholat bagi perempuan, ya,
sebagaimana yang dipakai di dalam sholat. Ya, pakaian yang menutup aurat, jilbab, kemudian apa, gamis, ya, kemudian mungkin ya mukena, ya gitu, dilengkapi dengan mukena. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Budak itu mahal Pak harganya Pak, kalau dimerdekakan itu mahal, ya. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran, Abu Bakar ketika memerdekakan budak yang namanya Bilal bin Rabah itu sekian dinar, kalau dikonversikan rupiah sekarang itu hampir 100 juta memerdekakan seorang budak, mahal. Nah, kalau memberi makan 10 orang miskin tidak mampu, memberi pakaian tidak mampu, apalagi memerdekakan budak, baru puasa, ya gitu. Tahriru raqabah, ya. Faman lam yastati, ya, fasyamu salasati ayyam, ya. Bagi siapa yang tidak mampu melaksanakan tadi denda-denda yang di atas tadi, maka dia harus berpuasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh ya berselang waktunya. Tapi kalau mampu nggak boleh ngambil puasa Pak. Saya puasa aja deh, dia nggak ngeluarin duit untuk memberi makan 10 orang miskin, nggak boleh. Ya, kalau ada kemampuan memberi makan 10 orang miskin, wajib memberi makan 10 orang miskin. Zalika kafaratu aimanikum, itulah denda, ya, sumpah yang kalian langgar, ya. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah, wahfadzu aimanakum, maka jagalah sumpah-sumpah kalian, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang ketiga ini ada yang disebut sebagai al-yaminul ghamus, sumpah palsu, ya. Ini biasanya dilakukan di pengadilan, di depan majelis hakim, ya gitu ya. Ini tidak ada kafarohnya, tidak ada dendanya, tetapi masuk kategori apa? Minal kabair, termasuk dosa besar. Karena ketika seseorang bersumpah palsu, maka bisa saja terdakwa yang tadinya hukumannya ringan menjadi berat, atau sebaliknya, mestinya hukumannya berat menjadi ringan disebabkan ya saksi yang bersumpah palsu di depan majelis hakim. Ya. Kan bisa jadi gitu Pak, ya. Seseorang mau jadi saksi gitu ya. Sebelum dia menjadi saksi di depan majelis hakim, dia disogok dulu. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi nggak? Disogok. Supaya apa? Supaya dia bersumpah di depan majelis hakim bahwa terdakwa ini orang baik, namanya gitu ya. Akhirnya mestinya divonis 10 tahun, divonis menjadi 3 tahun. Bisa jadi ya. Ya. Atau sebaliknya, ada orang yang mau bersaksi dengan sejujur-jujurnya diintimidasi. Bisa jadi Pak, ya, ditakut-takuti. Akhirnya sumpahnya sumpah palsu, ya. Dengan sumpahnya yang palsu di depan majelis hakim tadi, maka si terdakwa yang mestinya ringan hukumannya menjadi berat. Ini kalau dilanggar nggak ada kafarohnya, tapi termasuk dosa besar. Al-kabairu, ya, yang termasuk dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh orang, ya. Yang terakhir wal yaminul ghamus, sumpah palsu, persaksian palsu di depan majelis hakim, ya. Ini termasuk dosa besar. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sumpah jabatan, ya?
yang biasanya kalau agamanya Islam di atas kepalanya apa Pak? Diangkat Al-Quran. Betul nggak Pak? Ya. Kalau kita ya tinjau secara historis memang nggak ada, tidak pernah ada ya tata cara bersumpah ya dengan diletakkan Al-Quran atau diangkat Al-Quran di atas kepala orang tersebut, baik di zaman Nabi, di zaman para sahabat, maupun di zaman generasi-generasi terbaik sesudah itu. Tidak ada contohnya. Tetapi para ulama menyebutkan hukumnya boleh saja, hukumnya boleh ya, dengan tujuan apa? Diangkatnya Al-Quran di atas kepalanya ya, semoga memberikan efek serius dengan sumpah yang dia ucapkan ya. Tapi banyak juga yang melanggar, betul lah Pak? Demi Allah, gitu kan gitu Pak ya, saya tidak akan menerima ini itu dan lain-lain gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti menerima suap, ujung-ujungnya apa ya, khianat atau hulul khianat. Nah kalau ada sumpah jabatan yang dilanggar, itu konsekuensinya berat ya. Yang pertama, dia harus membayar kafaroh sumpah, denda sumpah tadi ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak ya. Tapi saya kira itu mudah Pak. Mudah nggak Pak? Orang yang korupsi katakanlah miliaran, ngasih makan 10 orang miskin, apa artinya Pak? Kecil. Tapi nggak cukup, itu hanya sanksi fikihnya saja. Yang kedua, tentu ada sanksi administrasi, dipecat. Betul nggak Pak? Itu yang kasus barusan itu dipecat nggak? Yang jaksa itu Pak, dipecat kan? Dipecat. Yang ketiga sanksi pidana, ya di penjara, gitu ya. Nanti divonis berapa tahun penjara. Nah, yang keempat, kalau dia tidak bertobat dan dia tidak mengembalikan harta yang dia ambil, maka kelak di akhirat akan masuk neraka ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berkhianat gitu ya, dengan sumpah jabatannya ya, yang tadinya sumpahnya nggak menerima suap, nggak menerima ini, nggak menerima itu kemudian dia menerima, maka pada hari kiamat dia akan ya datang dengan harta benda yang diperoleh dengan cara khianat ya. Dan ada riwayat Pak, ada riwayat yang menyebutkan nanti ada seseorang ya di hari kiamat itu memanggul unta curian. Pak, memanggul unta berat nggak Pak? Nah, tentu berat. Kemudian orang itu berteriak, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan pertolongan sedikit pun ya. Karena apa? Dia mendapatkan unta curian itu disebabkan berkhianat, yang dalam bahasa agamanya disebut sebagai ghulul. Ghulul itu pada aslinya Pak, itu orang mengambil harta rampasan sebelum dibagi oleh Nabi. Berarti yang ngambil ini kan orang yang ikut perang ya Pak ya. Prajurit ikut perang bersama Nabi, kemudian kemenangan ada di pihak umat Islam, tentu ada harta rampasan, ada ghanimah. Nah sebelum dibagi ghanimah oleh Nabi, ada prajurit yang diam-diam sudah ngambil gitu ya.
itu namanya hulul, ya itu namanya hulul, ya. Ya. Nah, dalam bahasa sekarang itu ya korupsi, itu namanya hulul, korupsi. Makanya disebutkan al-hulul, ya, khianat atau korupsi itu adalah apa? Kehinaan. Kalau hadisnya gitu Pak, hadisnya kehinaan. Tapi sekarang kenyataannya enggak Pak ya? Ya, coba koruptor banyak yang mengajukan diri sebagai lawyer, betul nggak Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Bayarannya gede. Padahal dalam hadis sebutnya koruptor itu adalah sebuah kehinaan. Yang kedua aib, gitu ya, aib. Aib ini pasti ya, istrinya menanggung aib. Suami kamu koruptor ya, gitu ya. Ya. Nah, bapak kamu koruptor, kakek kamu koruptor. Tapi ternyata sekarang bukan aib Pak, bukan aib. Ya. Katanya Pak, katanya ya, di penjara yang di situ ada koruptor itu petugas lapas lebih seneng karena apa? Duitnya selalu ngalir, gitu. Katanya. Karena duitnya masih banyak Pak ya. Izin pulang ngasih duit ke lapasnya, gitu. Izin pulang ngasih uang pada petugas-petugas lapas, gitu. Jadi mereka bilang, wah kalau lapas kita dihuni para koruptor enak, kenapa? Fulusnya masih banyak. Padahal dalam hadis disebutkan itu kehinaan, itu aib ya, dan di akhirat pasti masuk neraka ya. Tapi nampaknya hadis ini dalam realita gitu ya, itu ya nggak seperti apa yang ada disebutkan di dalam hadis. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, makanya sumpah jabatan itu resikonya sungguh amat berat ya gitu ya, sungguh amat berat. Karena apa? Ketika dia langgar berarti dia ya telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua masalah nazar, ya Pak ya, nazar. Jadi sumpah dan nazar. Nazar itu maksudnya apa? Nazar itu adalah seorang muslim mewajibkan atas dirinya melakukan suatu perbuatan yang tidak termasuk kewajiban dalam syariat agama. Saya nazar mau sholat wajib, enggak boleh Pak, karena sholat wajib itu kewajiban. Saya nazar mau puasa Ramadan tahun depan, enggak boleh, karena apa? Ramadan adalah kewajiban. Saya nazar kalau harta saya sampai nisab, saya zakat, enggak boleh, karena memang kalau sudah sampai nisab wajib bayar zakat. Saya nazar kalau mampu haji, enggak boleh, karena memang begitu mampu dia wajib haji. Jadi nazar itu untuk amalan-amalan yang tidak merupakan kewajiban dalam syariat agama. Contoh, saya akan traktir bapak-bapak, itu kan boleh traktir boleh tidak, betul nggak Pak? Gitu ya. Nggak merupakan rukun dari rukun Islam. Makanya di antara bapak ada yang bilang, malam ini saya mau traktir jamaah, ya, makan nasi goreng. Boleh nggak Pak itu Pak? Boleh. Siapa yang traktir? Yang traktir siapa? Pak Abdul Alim. Dan nanti diborong aja itu berapa gerobak. Jadi saya bernazar mau ya, menghidangkan kepada jamaah Al-Furqan setiap jamaah satu piring nasi goreng ya gitu ya, pekan depan. Gitu. Boleh Pak itu nazar. Boleh. Jadi
Nadar itu ya tadi ya, melakukan amalan yang bukan kewajiban ya, sebagaimana yang tertera di dalam rukun Islam. Jadi sifatnya itu tatawu, sifatnya itu sukarela gitu ya. Ya. Waktu isya telah tiba Pak ya. Ya. Saya kira tentang nadar nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri Pak taklim kita dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.